Kami yang terhormat dan tidak lupa dari Ibu Sekjam, Ibu Sekjam bukan tadi, Ustaznya tadi, ya, dan juga dari anggota Babinsa dan Babin Kaptipmas, dan tidak lupa Bapak Kepala Desa Bagala yang saya hormati, rekan-rekan BPD dan juga para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang saya hormati. Ini semuanya dilema. Saya selaku pengawas desa ya Pak. Saya jabatannya di desa ketua BPD, mitra kerjanya Pak Kades. Ketua BPD ini Desa Pagerangan, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas. Saya meneliti kepala desa, Bapak Kepala Desa menertibkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya kebangetan. Saya diberi insentif Pak dari ADD. Kan rugi negara bayar saya Pak kalau saya tidak. Itu kategorinya tindakan korupsi Pak. Menurut undang-undang yang diatur di dalam Permendagri dan Permendes PDTT, bahwasanya yang kategori ASN itu adalah semua yang menerima insentif yang bersumber dari APBN dan APBD. Itu ketua RT-nya ASN semua, karena dia terima insentif, jadi harus netral. Jangan lihat nilainya Pak, jangan dilihat nilainya, tapi sumbernya itu. Ini berbahaya, makanya jangan sampai panjenengan merasa, Pak, saya cuma dapat 40.000, ngapain saya ngurus-ngurusin kayak gitu. Nah, saya selaku ketua BPD ya punya kewajiban seperti itu. Nah, yang sering terjadi di masyarakat ini ya Pak, kalau masyarakat itu nggak nyengkuyung kepala desa, bisa ambruk itu Pak Kades itu. Benar. Seberapa kekuatan seorang kepala desa kalau tidak disengkuyung oleh masyarakatnya? Pengawasan tentang dana desa untuk fisik, kemudian pemberdayaan dan seterusnya, ujung-ujungnya cuma protes di belakang. Yang nggak ada artinya. Gitu. Keluhan masyarakat lain ini tentang pendapatan kas negara Pak. Ini kalau tidak salah itu program kejaksaan kan ada pendampingan ya Pak Brimo ya. Ada pendampingan. Tuh. Di kepolisian pun ada pendampingan tentang bagaimana anggaran desa itu bisa diselamatkan dan bagaimana pendapatan negara itu bisa diselamatkan. Ada yang datang ke balai desa, ada yang datang secara pribadi menanyakan, Pak, saya sudah bayar pajak, tapi kenapa kok saya mau lintiran, kok tidak bisa? Setelah ditelusuri, ternyata setoran pajaknya itu belum sampai ke kas negara Pak. Nah ini kita cari solusi berkali-kali dengan Pak Kades ini. Wah sudah macem-macem lah itu. Ya kita manusia sih ya Pak ya, punya hati Pak. Tapi kalau selamanya pakai hati, kira-kira nggak dapat solusi Pak itu. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan hukum ini, saya ini tidak tendensius nih Pak, jangan sampai nanti dikira saya, wah ini gara-gara Pak Ketua BPD ini akhirnya pendampingan kejaksaan, pendampingan kepolisian turun ini kan. Tapi itu memang saya berharap seperti itu Pak. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga. Kita ini kan satu keluarga semua Pak. Di desa itu satu keluarga, kepala desa keluarga kita, orang tua kita. Emang saya enggak dijerumuskan kayak gitu. Maka dari itu saya mohon solusi dari kejaksaan, dari kepolisian, ya, karena ini masih dalam taraf
apa ya, persuasif lah kayak gitu. Kan sekarang zamannya humanis ini, harus humanis banget malah, sehingga hal-hal yang sekiranya nyerempet ya jangan sampai itu terjerembab Pak, nyerempetnya Pak. Kalau nyenggol sedikit terus oleng terus jalan sempurna, alhamdulillah ada pelajaran berharga, kesenggol sedikit. Tapi kalau kesenggol terus terjerembab, nah ini satu sinar belum ini. Saya kira itu Pak, mohon pencerahan bagaimana seandainya terjadi setoran pajak itu mandek di tengah perjalanan setoran menuju ke kas negara, sehingga merugikan wajib pajak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kades. Ya, alhamdulillah kepala desa, sekdes, perangkat desa itu dapat silta, dapat tunjangan. Kalau dihitung-hitung itu ya tamatan SLTP, SMA, sekarang pendapatan penghasilannya sudah setara dengan S1 Pak. Setara dengan golongan 3A. Kalau dihitung Pak, masa peningkatan kinerja nggak ada? Perangkat desa itu maksudnya. Apakah itu termasuk kategori kerugian negara Pak? Gitu. Karena tadi kejaksaan telat semenit sama sehari sama 2%. Makanya saya sudah koordinasi sama Pak Kadis, kalau bisa diberlakukan presensi digital. Walaupun belum ada instruksi dari apa itu peraturan Permendagrinya belum ada untuk semua desa, apalagi Permendes PDTT belum ada, tapi ya inovasi lah di desa, kreativitas, inovasi ditingkatkan sehingga memperlakukan untuk peningkatan kinerja kepala desa melalui aturan-aturan yang diterapkan sesuai dengan visi misinya kepala desa. Visi misi kepala desa Tangerang bagus banget, gitu. Tapi yang mengimplementasikan di kantor itu yang perlu mendapat perbaikan, pembinaan. Mungkin kalau bahasa ininya sekali dibina, 2 kali dibina, 3 kali dibina, 4 kalinya masih dibina aja. Nah, sekarang yang ke-5 kalinya jadi dibina sakal. Keras banget makanya Pak Gubernur. Ini saya bukan tendensius, Pak, ini hanya untuk menyelamatkan keluarga saya yang ada di Panggalan sini Pak. Kan satu keluarga, perangkat desa ya keluarga kita, kepala desa keluarga kita. Ya siapa lagi yang mau menolong? Saya kira hanya 2 itu saja Pak. Mudah-mudahan ini program pendampingan kejaksaan kepolisian ditambah lagi dengan ketahanan teritorial dari TNI itu semakin solid gitu, sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mufi yang umatnya yang bagus saja. Siap. Ada yang kira-kira negatif? Mantap. Bukan. Oh iya. Gak ada yang negatif juga bersama gimana? Jadi yang namanya pajak itu memang sangat sensitif karena itu bersumber daripada pribadi perorangan. Orang yang bayar pajak itu adalah bukti taat hukum dan bukti ketaatan pada negara kesatuan Indonesia. Maka kemudian janganlah yang namanya bermain dengan pajak. Ketika sudah dapat amanat tentang pajak, kiranya jangan digunakan untuk yang lain kepentingan pribadi. Mencoba nih, di sini tuh walaupun acara apa mari bukan. Saya kiranya tadi sudah menjadi dengan cara setiap bulan namanya petugas pajak harus laporan mana yang sudah membayar, harus
sudah dimasukkan ke rekening oleh pertama atau rekening sudah disetorkan ke kas negara. Mengantisipasi beberapa desa yang kemarin sempat dilaporkan oleh masyarakatnya, ternyata memang tidak ada mengedukasi daripada kegiatan kami di kantor. Setiap bulan ada namanya laporan bulanan, ada laporan mingguan. Untuk mengasih baik, jangan sampai kebablasan sudah bayar pajak tapi tidak ke kas negara, walaupun pajaknya nggak besar Pak, mungkin cuma 50.000 atau 100, tapi bagi pengelola wajib pajak itu sangat besar, sangat besar, besar daripada nilainya, besar daripada tanggung jawabnya kepada negara. Karena masyarakat itu nilai duitnya mungkin dari batu atau manjat pohon atau kelapa, dapat uang buat bayar pajak. Tidak sama pegawai negeri gaji mungkin katakanlah 3 juta, kalau potong 50.000 masih apa? Muncul tukang beres, tukang pembeli terbuka itu. Dong ya, grup yang kulit Pak, nanti Pak. Wong ngarit, tukang ngarit. Sumbernya hilang Pak. Colong, malingnya ketemu. Itu kan soalnya Pak, menggolingnya banjir mulai juga kan angin. Hilang juga kan, suka sekali dari ini juga kan. Paling kadang selama yang hilang. Jadi itu balik itu juga dia. Itu juga masyarakat. Jadi kiranya salah satu solusinya Pak Kades, ada evaluasi barengan berdasarkan petugas pajak, karena ini adalah bentuk daripada keterbukaan atau tanggung jawab pemerintahan desa terhadap masyarakat. Pelayanan pajak, dan nanti desa dapat tindak pajak Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan absensi. Absensi bisa digunakan, akan tetapi nanti dalam pelaksanaannya, dalam pemotongan, misalkan dipotong masalah gajinya, itu harus ada aturan hukumnya. Tidak bisa kemudian kalau misalnya potong bisa aja. Tapi kemudian kalau tidak ada payung hukumnya, seperti yang saya katakan tadi, ada bapak yang bilang, terus uangnya kemana Pak? Ya kan di desa ini misalkan itu ada absensi boleh dipotong. Bijakan sendiri dari dipotong. Kemudian nanti hasil pemotongannya penggunanya bingung. Takut mungkin Pak ada ketika nanti dibuka, ini kemana? Karena tadi bahwasanya kita adalah negara hukum, nanti harus ada regulasi yang turun dari atas yang kemudian kita bisa laksanakan. Masukan ini mestinya akan menjadi masukan kepada Bu Sevi untuk disampaikan kepada Pak Camat, nanti si Pak bisa nanti sampai ke Kementerian Desa, biar nanti juga menggunakan aturan dari Menteri Keuangan yang 1 hari 8 jam atau 1 minggu 40 jam. Jam kerja betul berarti pagi-pagi harus ngantor dulu, masalah siangnya kemana itu bisa dipanggil. Kayak saya ini Pak, pagi-pagi ngantor Pak, absen dulu, kemudian saya kesini dan sebagainya. Kadang-kadang makan siang, sore-sore harus dari lagi di kantor untuk. Tapi itu memang ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya kadang-kadang saya harus kalau saya kan dari tambang. Ketika saya siangnya kerja di tambang, saya harus ke kantor dulu dan saya minta uang transport. Minta uang transport ke kantor dulu, minta uang transport untuk balik lagi ke sana dan sana. Tapi kalau saya berangkat dari rumah, saya pakai uang transport karena saya berangkat dari rumah. Adalah jam di sana jam 8. Di sana dan saya ada meskipun. Tapi kalau daripada itu semua kembali kepada regulasi. Bagaimana di Indonesia ada
dana desa. Ya, itu ada berkaitan dengan adanya undang-undang tentang desa. Kementerian Keuangan mengirim uang kepada Kementerian Desa, kemudian disebar ke desa-desa. Kemudian kenapa ada gajinya kepada para kepala desa kok nilainya sekian? Karena ada aturannya nilai sekian, tapi harus sekian. Kemudian tadi RT kebagiannya 40.000, ya sudah itu rezekinya sementara 40.000. Belum nanti suatu saat nanti kalau memang bisa 4 juta. Habis tadi sudah lagi di atasnya itu sudah 15 juta. Ya kita hanya berharap ada sekarang atau calon yang mengatakan besok bensin gratis, amin. Ya kalau yang jadi amin, ya kan? Kalau yang jadi lainnya yang gratis didikan, kan jadi yang memberikan pendidikan kan. Jadi itulah dinamika politik. Ada yang dilebihkan, ada yang kurang. Mungkin yang ini gratis, yang ini pajak dinaikkan, yang ini bensin digratiskan, tapi nanti bagaimana apa-apanya yang lainnya. Mungkin jadi gajinya nggak naik dan sebagainya. Ada yang bilang nanti kalau saya jadi gajinya naik 2 lipat, tapi bensin enggak. Kejaksaan itu turun mendampingi. Bukan karena tadi Pak BPD menyampaikan itu kemudian kejaksaan terturun, tapi dengan kondisi yang ada di wilayah kita Indonesia, kemudian kejaksaan pimpinan kami dari kejaksaan Pak Burhanuddin meminta agar jaksa itu tidak hanya di kantor menyelesaikan perkara pidana, tapi juga mendampingi desa-desa agar tidak terjadi permasalahan. Kedepankan yang namanya preventif. Jadi ke depan ada yang namanya program jaga desa. Pak Babin dan Pak Babinsa menurut pimpinan kami suatu contoh yang baik, suatu program yang berhasil, sehingga kami dengan bangga mengatakan kami akan ikuti. Itu ternyata bagus. Dulu sebelum ada Pak Babin, sebelum ada Babinsa, banyak preman, nggak butuh oleh masyarakat. Tapi dengan turunnya Pak Babin, Pak Babinsa, walaupun nggak bawa senjata, lumayan terkendali, takut Pak. Walaupun Pak Babin cuma sebenarnya muter keliling hingga sana, dikasih kopi, hingga sana, dikasih kopi. Tapi dampaknya banyak. Humanis Pak. Nggak perlu pakai pistol, pakai laras panjang. Nanti malah diketawain, atau malah ditakutin Pak. Ini mah ditakutin. Justru dengan Pak Babin bisa datang minum teh diterima, minum kopi diterima, dekat Pak. Dan kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik pada pimpinannya, kepada ini jadi bagus, mau merakyat, polisi merakyat. Kami juga tidak lebih Pak, dasar lebih merakyat berbandingan dengan tidak hanya kemudian itu tuh dengan pidana penjara sekian tahun menjalani pidana penjara ini. Jadi itu dulu nih Pak, ini udah jam 12 ya. Ini kiranya bisa dicukupkan nih.